Oke, Pak Daim. Jadi untuk awalan dulu nih, apa nih yang bisa kita diskusikan? Adakah yang Bapak bingung terkait dengan pembuatan CV atau penyiapan dokumen buat ngelamar kerja, Pak? Yang Bapak masih bingung atau belum yakin ada nggak? Biasanya Ini Bapak. untuk masalah CV Hmm? Apa tuh yang itu kira-kira Bapak masih bentuk bingung? bentuk formatnya gimana? Apakah harus tanpa typo apa gimana Oh, dalam penulisan atau oke, ya. Oke, saya jelaskan ya Pak. Ini general dulu ya Pak ya. Berarti, jadi gini Pak. Kalau CV itu, mungkin Bapak pernah dengar istilah ATS friendly gitu ya. Ada juga nanti ya? istilahnya CV tipe kreatif. Tipe Bapak yang dikirim ke saya itu tipe kreatif kayak gitu. Jadi untuk CV itu Pak, jelas satu jangan ada typo. Tadi Bapak nyebut typo ya, jangan sampai ada typo Pak. Kalau ada typo, terus Bapak kirim kemana-mana, itu kan kayak memamerkan kelemahan kita gitu loh Pak. Gitu. Iya. Ada typo aja, apalagi CV-nya satu halaman, gitu kan. Ada CV cuma satu halaman, ada typo, Anda nggak sadar langsung dikirim, diterima sama saya misal, gitu kan. Itu. Iya. Apalagi kalau halamannya nanti banyak gitu. Jadi jangan sampai ada typo. Inti dari CV itu gini, Pak. Satu, CV itu dia harus ditulis dengan jujur. Oke. Tapi jujur aja nggak cukup, Pak. Ada yang nomor dua, harus lengkap. Jadi nanti di dalamnya kan ada informasi-informasi lain. Pengalaman kerja, pengalaman pendidikan gitu ya. Cara nulisnya tuh yang lengkap, Pak. Ada yang nulisnya tuh harus dijabarkan. Misal, kalau Bapak punya pengalaman kerja, dia jangan cuma nulis nama perusahaan, jabatan, terus kapan sampai kapan gitu. Kan ada tugas dan tanggung jawabnya gitu ya Pak ya. Bahkan kalau ada prestasi silahkan dituliskan gitu. Jadi lengkap itu ada yang harus dijabarkan. Kemudian tadi jujur, lengkap, itu juga nggak cukup Pak. Ada poin nomor tiga. Itu namanya relevan. Relevan tuh maksudnya isi CV Bapak ini memang mengandung informasi yang kalau kita baca sekilas gitu ya, itu ya memang cocok untuk lamar di posisi itu. Jadi di CV itu Bapak harus bisa menuliskan kenapa sih Anda melamar di posisi ini gitu. Misalkan di sini tertulis pendidikan, oh pendidikannya sama atau relevan, Hmm. ya kan? Oh ini Ya. ada pengalaman organisasi, relevan. Oh ini ada pengalaman kerja atau pernah magang, relevan gitu. Jadi harus ada relevan kayak gitu. Karena Bapak tidak akan saya nilai dengan cara tatap muka begini di awal. Pasti kan akan saya nilai dari apa yang tertulis dulu kan. Oh ini Ya. cocok nih dia punya ini bisa ini gitu. Nah, jujur, lengkap, relevan, itu juga nggak cukup. Ada yang nomor 4, itu namanya menarik. Jadi kalau nulis itu, Pak, dia harus menarik. Menarik dari banyak hal. Mungkin dari desainnya, ya kan? Tata letak informasinya, desainnya, fontnya, Ya. warnanya, dan lain-lain gitu ya. Punya desain. Kemudian yang kedua dari bahasanya, Pak. Gitu. Bahasa penulisan itu juga dibikin yang menarik. Misalkan Bapak bisa menuliskan itu menarik itu apa? Misalkan menyebutkan angka, gitu. Pernah menghandle sekian project, pernah menjual sekian buah senilai sekian miliar gitu misalkan. Gitu. Jadi ada angka-angka yang muncul di penjelasannya misalkan gitu. Dan yang Hmm. terakhir adalah tadi ya, jujur, lengkap, relevan, menarik. Yang kelima adalah update atau up to date. Jadi pengalaman Bapak terkini itu tertulis di CV. Jangan sampai di CV Bapak nanti coba sambil cek CV-nya ya gitu. Di CV itu kan ada Ya. pengalaman yang ada periodenya, kapan sampai kapan, kapan sampai kapan gitu kan. Jangan sampai waktu terkini yang ada di CV itu adalah udah lama. Jadi waktu terkini di CV dan waktu terkini di dunia nyata tuh jaraknya jauh. Contoh, Ya. waktu terkini di CV-nya Bapak itu tulisannya Desember 2022, misal. Ya kan? Ya. Sekarang di dunia nyata, misalkan, itu Desember 2023. Artinya Ya. CV Bapak kan nggak bisa menunjukkan selama 2022 sampai 2023, dari Desember sampai Desember Bapak ngapain aja, gitu. Itu kan nggak cantum ya gitu. Nah nanti Ya. kalau Ya. gapnya ini terlalu jauh, nanti Bapak akan dinilai, wah ini orang nggak ngapa-ngapain jangan-jangan. Nah kan nggak tertulis Pak, gitu kan? Itu nanti jadi kurang menarik lagi gitu Pak. Jadi minimal tuh itu aja. Kalau untuk bahasanya nanti disesuaikan aja. Bapak pakai sih bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, kayak gitu. Oke, terus kalau untuk halamannya boleh 1 sampai 3 halaman, gitu Pak. Kalau Bapak nanti ngirimkannya itu dalam bentuk soft file, saya sarankan bentuknya itu yang PDF.
gitu. Jadi jangan Word gitu. Jangan gambar juga. Jadi di PDF-kan. Biasanya di PDF-kan dengan informasi yang lain ya Pak ya gitu. Kalau misalkan Bapak nanti ngirimkan lamarannya itu hard copy gitu ya, dikirim langsung gitu, pastikan dokumen itu jangan sampai kotor, basah, terlipat, bau, atau blur gitu ya. Gitu aja. Itu sih Pak secara umum terkait dengan CV. Mungkin Bapak ada pertanyaan lagi nggak? Terus masalah body email. Apakah Hmm. body email ditulis di handphone sama di laptop itu apakah formatnya akan beda apa gimana? Oh ya, gini Pak. Sekarang saya mau nyampaikan gini, kalau formatnya beda tuh enggak ya Pak. Cuman ini lebih dari sekedar gini Pak. Satu, tampilannya kan jelas beda ya Pak ya. Kalau lewat handphone Ya, kan terbatas, ya kan? iya, Kalau lewat laptop itu lebih besar. Keuntungannya apa Pak? Kalau misalkan kita ngirimnya atau editnya lewat laptop. Satu, hmm, kalau ada yang kurang menarik, kalau ada yang aneh, kalau ada pengaturan spasi yang pengen kita manipulasi gitu, gampang lihatnya gitu. iya, Kalau handphone kan sangat terbatas Pak gitu. Jadi ini udah menarik atau belum, ada kurang apa, Bapak harus sibuk scroll-scroll mulu kayak gitu kan. Gitu. Tapi kelebihannya kalau pakai handphone adalah Anda nanti ibaratnya di mana saja, kapan saja bisa buka handphone. Barangkali lagi bepergian di mana, dapat info loker, mau langsung dikirim lewat handphone, pas lagi nggak bawa laptop bisa, gitu, ya kan? Jadi yang penting apa? Satu, body email tuh harus selalu ada. Ngirim via email jangan sampai body email kosong, cuma ngirimin lampiran hmm, gitu ya, gitu. Yang kedua, body email itu disesuaikan dengan format yang diminta. Barangkali bukan body email sih, seluruhan email. Misal subjeknya harus begini, ya kan? hmm, Ini strip ini, misalkan ikuti gitu kan. Terus isinya gimana ya? Isinya sesuaikan. Kalau misalkan Bapak ngerasa bahwa wah saya eh, akses untuk pakai laptop terbatas, kadang ada, kadang enggak, karena saya misalkan sambil kerja, laptopnya tinggal di rumah, misal. Pas Bapak lagi buka laptop, Bapak bikin body email template dulu, terus disimpan di draft misalkan, ya kan? Jadi hmm, nanti begitu Bapak bukanya pakai HP, kan tinggal di copy paste aja, gitu. iya, Itu kan ibaratnya tampilan handphone yang Bapak edit lewat laptop. Kalau memang Bapak takut khawatir kalau mengganggu format gitu kan, atau jadi ada yang salah atau apa. Tapi kalau sejak awal Bapak pakai handphone juga nggak ada masalah, gitu sih Pak. Itu hanya Terus tampilan format menyesuaikan, ya. format yang paling tepat untuk mengisi body email tuh fontnya jenis apa? Kita pakai jadi body email sama CV dan yang lain itu sama aja ya Pak. Jadi gunakan Sama aja. font-font yang familiar lah gitu. Yang bukan yang aneh-aneh, font-font familiar yang nggak aneh-aneh, yang ibaratnya itu rapi. Ya banyak ya Times New Roman, Arial, Tahoma, Arial. Verdana, Century Gothic, itu aja gitu. Contoh-contohnya aja gitu. Font-fontnya itu aja. Jadi bukan font-font yang ya bentuknya aneh-aneh gitu ya. Jangan pakai font yang ibaratnya mungkin Bapak pernah lihat font yang hurufnya tuh jarak antar hurufnya tuh jauhan gitu. Jadi Iya misalkan ada. nama saya nongolnya di mana? Nama saya nanti ada kayak huruf H, spasi A, spasi. Kan ada tuh font yang jarak antar hurufnya jauh, jangan dipilih. Atau nanti ada font yang huruf tuh kayak ditarik. Jadi huruf tuh kayak panjang-panjang gitu loh, Pak. Pernah lihat gak? Iya, iya. Tinggi itu juga Pernah. jangan gitu-gitu. Apalagi yang nggak bisa kebaca Latin atau gimana gitu, apalagi yang nggak bisa kebaca gitu ya, itu jangan. Itu standar aja sih Pak, itu Pak. Oke, lalu apalagi nih Pak sejauh ini yang mungkin Bapak masih bingung gitu pada saat ngelamar-ngelamar tadi, yang masih ini. Terus terkait itu ya, terkait job street. Ya, gimana Pak? Cara ngecek bahwa lamaran itu udah dilihat apa belum tuh caranya gimana ya? Oke, sebenarnya kan di menunya job street kan ada ya Pak ya. Jadi di Ya, menunya job street itu kalau Bapak buka itu kan ada tuh histori pengiriman kan ada Pak, status lamaran lah Pak gitu. Di menu itu saja sih sebenarnya. Jadi lamaran diterima, lamaran ditolak, lamaran selesai diproses gitu. Profil Anda dilihat, gitu-gitu kan suka ada di statusnya aja.
Jadi begitu Bapak selesai ngelamar, Bapak buka akunnya aja kan, terus lihat historinya, histori lamaran. Itu kan ada Pak statusnya di situ. Diterima, diproses atau apa kan ada keterangannya di situ sih Pak. Kalau lewat Jobstreet. Yang penting kalau tips saya dari Jobstreet adalah satu, profilnya dilengkapi. Profilnya itu dilengkapi gitu. Terus habis itu sebelum ngelamar cross check dulu lowongan kerjanya masih aktif atau enggak, terus asli atau enggak, barangkali ada yang palsu juga gitu. Cara ngeceknya palsu enggaknya nanti Bapak browsing dulu nama perusahaannya, dicari di Google, cari di LinkedIn, cari di mana gitu. Kalau udah yakin ini asli baru kirim lamaran gitu, Pak. Oke. Ada lagi nggak Pak yang Bapak mungkin masih bingung terkait cara ngelamar-ngelamar gitu? Yang atau sejauh ini deh, atau misalkan sejauh ini Bapak tuh biasanya kalau kan Bapak sudah punya pengalaman kerja ya Pak ya gitu. Atau Iya. udah kan? Nah, maksud saya gini, sebelum Bapak dapat pengalaman kerja atau sekarang lagi nyari-nyari lagi, Bapak paling sering terhenti di tahap apa Pak di rekrutmen? Berhenti paling di tahap wawancara sama tuh sama psikotes. Psikotes sama wawancara ya. Satu Pak, saya tips dulu terkait dengan psikotes ya. Tipsnya itu ya Bapak harus relax pada saat mengerjakannya. Yang kedua, Hmm. Bapak sih sebenarnya sih nggak perlu latihan lah. Hanya perlu soal psikotes tuh ngapain aja sih gitu. Bentuk-bentuknya. Kan kadang ada yang nulis, ada yang ngitung, ada yang gambar, ada yang milih, ada yang nulis panjang, nulis pendek gitu kan. Bapak familiar aja dengan bentuk-bentuk itu. Dan Bapak sebenarnya nggak perlu latihan soal dan lain-lain gitu. Hanya perlu relax aja dan familiar sama soalnya gitu. Karena memang psikotes tuh tipsnya cuma itu aja. Oke. Terus selanjutnya terkait dengan interview atau wawancara gitu. Itu dia gimana Pak? Oh, Ya enggak. emang kadang terkait dengan interview, emang terkadang ada pertanyaan-pertanyaan jebakan, masalah Apa nego Pak gaji, misalkan? Oh ya, kalau nego misalkan Bapak di gaji. interview, di wawancara, ada nego gaji gitu ya. Mhm. Sejauh-jauh hari Pak. Jadi sebelum Bapak menghadapi interview, misal ini, Bapak ngelamar kerja jadi operator produksi misalkan gitu ya. Bapak sekarang nih sebelum menghadapi interview browsing dulu Pak, gitu. Gaji browsing apa misal satu, orang jadi operator produksi itu biasanya tuh gajinya berapa sih rentangnya gitu kan. Kedua, UMK atau UMP yang berlaku di daerah situ tuh berapa gitu kan. Terus Bapak yang ketiga, Bapak ingat-ingat dulu gajinya. Barangkali sebelumnya Bapak juga pernah jadi operator, besok ngelamar operator lagi. Jadi kayak dulu saya gajinya berapa sih gitu kan. Gitu. Itu sebagai sebagai bahan pertimbangan gitu. Terus Iya, habis itu Bapak menilai diri Bapak tuh gimana. Kalau Bapak yakin pengalaman saya banyak, kemampuan saya bagus, saya layak dibayar tinggi. Nanti tadi bahan pertimbangannya itu disatuin. Jadi pada saat nego gaji, Bapak nyebutnya itu rentang, Pak. Itu. Jadi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya di bidang ini, saya ingin mengajukan gaji antara berapa sampai berapa rupiah per bulan. Itu mau net atau gross, terserah nanti Bapak pilih sendiri gitu. Yang penting iya. angka yang disebut itu satu bukan angka tunggal, yang kedua itu bentuknya rentang, dan angka yang Bapak sebut itu ya sudah mempertimbangkan faktor-faktor tadi gitu. Jadi nanti kalau misalkan di tempat pun kalau ditolak atau dibilang Bapak mengajukan katakanlah 5 sampai 6 juta terus ditawar kalau 4,5 juta gimana Pak? Bapak juga udah nyiapin jawaban tuh gitu. Dengan pertimbangan tadi. Nah, nanti Bapak untuk belajar mandiri saya kasih link ini ya yang ada di channel YouTube saya ya gitu sebagai latihan aja nanti. Jadi Iya, hal-hal apa siap. yang harus dipertimbangkan gitu. Oke. Masih ada lagi nggak Pak yang pengen ditanyakan Terus yang sifatnya ini umum? kan, saya kan resign. Terus misalkan kalau ditanyakan, kenapa kamu resign dari perusahaan sebelumnya? Itu jawaban yang paling tepat itu gimana, Pak? Ya, balik lagi apa ya? Sama seperti menulis dokumen, kalau jawab interview itu jelas juga harus jujur kayak gitu kan. Tapi balik lagi, jujur itu intinya adalah Bapak terlihat profesional. Ya, yang kedua tidak menjelekkan perusahaan yang dulu. Perusahaan. Iya. Yang kedua, yang ketiga tidak menjelekkan diri sendiri. Oke. Yang keempat adalah tidak membocorkan rahasia perusahaan yang dulu gitu. Intinya itu aja dulu gitu. Kalau memang Bapak merasa resign
dengan alasan pribadi. Misalkan ada Bapak ingin memperoleh pekerjaan dengan karir path yang lebih baik, kesempatan yang lebih Baik. berkembang lebih baik, ya nggak apa-apa, sampaikan saja gitu. Kalau misal nanti ditanya, loh emang kantor sebelumnya nggak lebih baik, ya sampaikan saja gitu. Misalkan kantor saya yang sebelumnya sudah memberikan saya kesempatan bekerja yang dengan baik, dengan pekerjaan yang saya sukai. Namun misalkan sampaikan saja karena ada suatu kondisi dan keputusan manajemen atau ada kondisi perusahaan yang harus menyesuaikan diri pasca COVID gitu, misalkan gitu kan. Sehingga kesempatan untuk promosi jabatan yang tadinya datang setahun 3 kali jadi 2 tahun sekali misalkan. Nah, padahal saya bekerja tidak hanya untuk bekerja, tapi saya juga ingin mencari adanya jenjang karir. Sehingga gitu, saya akan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada gitu. Tidak hanya untuk bekerja sesuai dengan bidang yang saya kuasai, tapi saya akan mencoba mengambil kesempatan yang ada gitu. Gitu. Kayak gitu. Jadi nanti bahasanya disesuaikan dengan gayanya Bapak lah gitu intinya. Jadi Iya, iya. selalu diingat ya Pak ya, jujur, tidak menjelekkan perusahaan, tidak menjelekkan diri sendiri, tidak membocorkan rahasia. Itu aja sih. Hmm. Oke. Apalagi Pak yang Bapak masih ingat waktu wawancara mungkin. Masih ada nggak Pak yang Bapak ingat waktu itu waktu ada wawancara-wawancara kerja gitu. Yang Bapak hadapi apa gitu. Itu ya, kalau wawancara tuh itu. Terus itu wawancara Bapak sampai wawancara HR apa user ya Pak ya? Atau dua-duanya pernah terhentinya di situ? Kadang berhenti di HR, kadang berhenti di user atau di HR terus atau di user terus gitu. Ya kadang-kadang duanya juga gitu. Dua-duanya ya Pak ya. Ya, Hmm. kalau yang penting Itu nanti gini ada ya. yang gitu ya. Hmm? Ada yang apa ya itu apa ya? Yang interview ada yang kayak psikolog gitu. Hmm. Jadi tahu karakternya. Orangnya ya. Iya. Oh, ya. Jadi gini Pak, saya kasih tips ya Pak ya. Berarti kan kemungkinan Bapak interview tuh nggak sendiri ya. Maksudnya kadang HR sama user bareng gitu ya. Di interview Iya. 2 orang, 3 orang gitu ya Pak ya. Ada yang macam itu ya. Itu namanya interview panel Pak. Jadi ada lebih dari satu. Kalau saran saya Pak, mungkin kan kalau kita nggak terbiasa interview kan kadang Bapak masih suka grogi nggak kalau di interview gitu? Ya Atau kadang namanya berbicara, kuliah. ya di kan misalnya Bapak udah beberapa kali interview nih. Tapi kalau ketemu sama HR atau user gitu Bapak suka grogi nggak? Kalau iya, saran saya gini Pak, buat latihan ya Pak ya, buat latihan. Bapak kan bisa nih latihan tapi nggak ada hubungannya dengan jawaban interview adalah satu, setiap hari Pak, Bapak tuh buka koran di HP misalkan gitu ya. Bapak coba baca koran tapi lantang. Jadi pura-pura kayak pidato ngomong aja. Itu buat ngelatih komunikasi dulu gitu. Iya, iya. Jadi baca koran apapun tapi yang bahasa Indonesia ya Pak ya. Misal koran nasional gitu, berita nasional gitu. Karena ada berita apa, Bapak pura-pura jadi pembaca berita aja, tapi harus membaca baca loh Pak ya gitu. Itu gunanya untuk melatih mulut dan pikiran kita. Pokoknya koordinasi badan kita lah. Latih komunikasi dulu gitu. Dah, kalau itu udah sehari udah kayak gitu, nanti Bapak, tapi itu tiap hari ya Pak ya. Nanti Bapak juga sambil cari-cari di internet misalkan, kan banyak yang bikin konten tuh misalkan kalau ditanya gini, contoh jawabannya gini gitu. Bapak latih sendiri, ngomong sendiri gitu. Ngomong sendirinya kalau perlu di record pakai HP Pak. Jadi rekam pakai HP, Bapak ngomong sendiri terus dilihat. Ada yang aneh nggak? Wah, ada yang aneh ini hapus, record lagi terus gitu Pak. Itu nanti biar apa? Biar komunikasi kita tuh lebih bagus Pak. Dan mengurangi tadi grogi. Karena kalau grogi sebenarnya Bapak bisa, sebenarnya Bapak tahu, mampu. Tapi karena grogi jadi menyampaikannya juga ragu-ragu kan. Nanti malah dibacanya, wah ini jangan-jangan nggak pernah nih, jangan-jangan belum bisa nih, jangan-jangan bohong nih, kayak gitu. Jadi dilatih komunikasi paling simpel tuh gitu Pak. Nggak perlu ada teman bisa itu. Gitu ya Pak ya. Ada lagi nggak Pak yang pengen ditanyakan? Yang Bapak masih ingat? Itu masalah LinkedIn itu Ya, apakah harus akun yang premium atau gimana Pak? ya. Supaya cepet.
dapat LinkedIn saya kuliah nggak gitu. saya punya LinkedIn lama sekali, saya nggak pernah premium gitu. Hmm. Jadi LinkedIn bukan masalah premium Pak, tapi LinkedIn itu masalah kelengkapan aktivitasnya. Jadi Bapak kalau main LinkedIn itu ada dua. Satu, lengkapi profilnya. Dua, Ya. lengkapi aktivitasnya. Lengkapi profil tuh apa Pak? Bapak kan punya CV. Di CV kan Hmm. ada info-info tuh, info pribadi, pengalaman pendidikan, kerja, pelatihan misalkan. Pastikan info-info yang ada di CV itu juga ada di LinkedIn. Kalau di CV dijabarin, LinkedIn jabarin. Bahkan LinkedIn itu boleh lebih banyak, lebih lengkap daripada CV, Pak. Kan kalau CV halaman terbatas, satu, dua, atau tiga halaman rekomendasinya. Tapi LinkedIn kan bisa banyak, Pak. Jadi lengkapin aja dulu. Itu baru dari sisi yang lengkapin. Mulai dari foto, dari banner gitu ya. Itu dulu. Itu namanya ngelengkapi profil. Nah, kalau ngelengkapi profil udah, kegiatan Bapak selanjutnya adalah ngelengkapin kegiatannya atau aktivitasnya. Apa itu aktivitasnya? Bapak connect ke orang-orang baru, ke HRD HRD Iya. gitu. Harus itu tiap hari loh Pak, gitu. Harus, kalau enggak nanti Bapak nggak ada yang kenal siapa Bapak gitu kan. Yang kedua, follow. Jadi kadang ada connect, kadang follow. Nanti Bapak belajar sendiri bedanya apa. Kadang Iya. terhubung, kadang mengikuti gitu kan. Terus apalagi Bapak ngunjungi profil-profil orang, bikin komentar gitu. Kenalan, DM gitu. Udah harus Jadi sering beraktivitas ya. betul, karena LinkedIn itu sosial media gitu. Terus apalagi bahkan Bapak bisa rutin bikin postingan, Bapak jago apa, posting, posting, interaksi Pak. Jadi harus tumbuh itu, gitu. Kalau enggak nanti profil Bapak kosong. Orang ngunjungin akun Bapak kan yang direview bukan CV-nya, isi profilnya dulu. Kalau isi profilnya belum setara CV, ya kan? Kan jadi Iya. kurang ini kan, gitu. Ya. Terus apalagi ya sudah tinggal rutin aja tadi. Sambil di LinkedIn ngelamar kerja, sambil di LinkedIn setelah profilnya dilengkapin, Bapak aktivitasnya rutin, bikin postingan rutin, connect ke orang baru, follow orang baru, komen postingannya orang, sharing ini itu, gitu. DM minta tips dan trik, mulai bangun koneksi lah gitu. Karena untuk dapetin kerjaan di LinkedIn nggak sekedar ada menu job terus diklik-klik apply atau lamar, nggak sekedar ada yang bikin postingan terus Bapak kirimin email, nggak gitu. Banyak kok orang yang dapat kerja gara-gara di DM gitu ya, di DM sama HRD HRD atau orang-orang di LinkedIn lah ditawarin kerjaan gitu. Kombinasi. Jadi Bapak tadi kan Bapak nyebut job street dipakai, LinkedIn dipakai gitu. Karena HRD HRD yang ngolah yang memproses CV Bapak yang ada di job street kan mesti mereka juga punya akun LinkedIn harusnya. Sebagian lah, bagian besar malah, Iya. ya kan? Kalau di job street kan Bapak nggak bisa ngelihat muka orangnya. Kalau di LinkedIn kan bisa kelihatan Iya. mukanya, oh ini orangnya gitu. HRD-nya Jadi Bapak di job street habis ngelamar nih PT ABCDE. Ketik aja di LinkedIn ABCDE terus cari orang yang jabatannya HR. Nah, berarti yang proses CV saya kalau bukan ini ya ini kan gitu. Connect aja ke mereka, ke beliaunya gitu. Hmm. Itu Pak caranya. Sampai di sini udah cukup jelas ya Pak ya. Ya cukup. Masih ada lagi pertanyaan yang sifatnya umum mungkin? Oh, ya. Kalau nggak ada, mungkin saya lanjut ke CV dulu. Barangkali nanti sambil jalan kalau ada pertanyaan lagi gitu ya, Pak ya. Oke, saya lanjut ke CV ya, Pak ya. Ya,